Oke, di video kali ini saya akan ngebahas sesuatu yang sangat simpel ya. Eh, saya akan ngebahas mengenai sebuah layanan text to speech yang memungkinkan kamu mengetik dengan cara mendiktenya ke komputer kamu. Oke, jangan kemana-mana, saya akan jelaskan setelah bumper berikut ini. Langsung ke TKP. Oke, jadi saya ingin memperkenalkan yang namanya whisperflow.ai. Ini bukan whispernya OpenAI, tapi ini satu layanan tersendiri yang saat ini memberikan layanan gratis. Intinya kamu bisa buka dulu di whisperflow.ai, WISPR WISPRFLOW.ai ya. Dan kamu bisa cek harganya langsung ke produk pricing. Seperti yang kamu lihat di sini, kamu akan mendapatkan 2000 kata per minggu. Ya. Dan kamu bisa menggunakan, kalau kamu mau pro ya, $12 per bulan. $12 itu berapa sih? Berapa sih $12 per bulan? Saya langsung praktek nih, saya cuma ngomong aja tadi ya. Iya, ya sekitar. Oke. Berapa sih rate-nya $12 USD ke rupiah? Ini adalah penggunaan AI yang sangat-sangat underrated. Ya, sekitar 200.000 per bulan. Ya, 203.000 lah ya per bulan. Ya, eh, langsung aja seperti yang kamu sudah lihat sendiri barusan demonya, ya. Begitulah gunanya, begitulah gunanya Whisperflow ini. Kenapa? Ini penting ya. Jujur dari dulu saya itu pengen berinteraksi dengan komputer secara langsung. Ya. Saya itu pengen bisa cuma dengan ngomong aja komputernya ngetik gitu loh. Tapi ini satu ada yang kurang, dia belum bisa komen. Komennya belum bagus. Cuma yang membuat ini lebih apa gitu loh ya. Natif bahasa Indonesia dia bisa. Bahasa Jawa juga bisa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga pasti bisa dong gitu loh. Itu bahasa dasarnya. Tapi apa sih yang bisa kita bandingin? Satu adalah voice note-nya si Windows bawaan sendiri. Contoh, eh, kalau kita di Windows ya, kalau di Windows, kalau kamu tekan Windows H, ya, kamu punya yang namanya untuk Windows 11 sekarang baru ya, yang versi baru, itu dia punya voice note. Setiap kali voice note, setiap kali kamu berada di dalam sebuah text box, apapun yang bisa menuliskan sesuatu, kamu bisa memanggil Windows H, dia akan mendengarkan dan dia akan mengetikkan apa yang kamu ucapkan. Ini layanannya sama seperti Windows, sama seperti Whisper Flow ini, ya. Tapi kenyataannya ini masih, kalau yang di Windows itu masih dalam bahasa Inggris saja supportnya. Contoh nih, contoh ya. Eh, Kalau ini saya ngomong, ya, ini dalam bahasa Indonesia. Kamu perhatikan sendiri hasilnya seperti apa, dan eh, ya begitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia cukup bagus. Coba ya. Okay, I want to know what about the work today.
So ya, kalau dalam bahasa Inggris dia sangat bagus. Itu untuk Windows. Nah, sekarang kita bandingin dengan uh, Whisperflow. Whisperflow penggunaannya adalah dengan menggunakan kontrol Windows. Kalau di Windows, kamu harus menekan dan tahan kontrol Windows. Ketika kamu tekan dan tahan kontrol Windows, ini akan nongol nih. Ini adalah indikator apakah dia mendengarkan kamu atau enggak, ya. Dan dia tidak mengganggu. Kalau kamu pindah monitor, dia akan ikut ke monitor yang mana yang kamu pakai mouse-mu berada. Oke, sebentar, saya oke ya. Kita coba ya. Ini adalah penggunaan dari Whisperflow dalam bahasa Indonesia. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika kamu bisa perhatikan sendiri ketika di Windows Voice Note, dia akan menampilkan hasilnya ketika kamu berbicara. Tapi kalau dalam Whisperflow, dia akan menuliskan hasilnya setelah kamu selesai berbicara atau setelah kamu melepaskan tombol shortcutnya atau kontrol Windows-nya, gitu loh. Dan kamu lihat sendiri hasilnya cukup akurat ya. Nah, kemudian contoh nih dalam bahasa Jawa, kulo asmane Gabriel dari Seko Asvin Lab. Pangapunten, aku nggak tahu bahasa Jawa dengan bagus sih sebenarnya. Cukup lihat ya, kulo asmane Gabriel dari Seko Asvin Lab. Pangapunten, aku nggak tahu bahasa Jawa dengan bagus sih sebenarnya. Cukup nangkep ya. Cukup nangkep, dan kalau diperhatiin sih terutama ini karena ini menggunakan AI cukup bagus akurasinya gitu loh. Nah, use case-nya apa sih Bang gitu loh. Use case-nya ya kayak tadi, kadang-kadang saya itu kalau menuliskan prompt di AI atau terutama untuk coding ya, menjelaskan apa yang mau saya buat, itu kadang-kadang harus ketik lama tuh. Bayangin berapa lama waktu yang harus dihabiskan untuk mengetik saja, gitu loh. Sekarang saya cuma bisa tekan kontrol Windows dan mengucapkannya ya istilahnya cangkeman tok, udah bisa dituliskan gitu loh. Oke, ya itu. Jadi salah satunya itu. Kemudian ini juga bagus buat kamu content creator yang biasa nulis blog atau para pekerja yang biasa nulis-nulis lah gitu loh. Karena kerjaanmu aku yakin lebih cepat gitu loh. Dan yang paling simpel tuh kayak misalnya kamu pengen bikin jadwal ya, pagi-pagi bangun pagi tekan ini bikinin begini. Itu udah diketikin daripada kamu ngetik sendiri. Permasalahannya adalah kadang-kadang ketika kamu ngetik, karena ngetikmu lambat, jadi train of thoughtmu, apa yang ada di pikiranmu kadang-kadang lost. Itu sering terjadi ya, terutama buat orang yang sudah cukup umur kayak saya. Anyway, itu dia. Kalau kamu mau mencobanya, klik link di bawah, kamu bisa dapat 14 hari trial pro-nya. Tapi intinya seperti yang kamu lihat tadi, layanan ini sebenarnya pada umumnya gratis, tapi cuma dengan batas 2.000 kata per minggu. Dan itu menurut saya kalau kamu pengguna yang cukup heavy atau pengguna berat, itu pasti kurang gitu loh. Dengan harga 200.000 dan kamu bisa mendapatkan ini tergantung kebutuhan kamu, ya nggak apa-apa gitu loh. Atau ya opsi lainnya ya ternak akun gitu. Ini gitu aja dulu. Video kali ini nggak panjang-panjang. Jangan lupa bahagia. Saya Gabriel, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat menikmati hari.
Jangan lupa bahagia. Salam saya Gabriel dari Aswin Lab. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa komentar apapun itu. See ya.